Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, siap menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia dengan dicanangkannya Gerakan Ekonomi Syariah yang biasa disingkat GRES pada 17 November tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi syariah di tanah air sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dengan nilai pertumbuhan yang mencapai angka 40% setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi konvensional yang rata-rata 17% per tahun. Kontribusi ekonomi syariah yang sangat nyata dalam perekonomian nasional tercermin dari pertumbuhan aktivitas pada perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pengelolaan zakat. Perkembangan ini juga memberi imbas yang cukup besar bagi pembangunan nasional di sektor real. Peningkatan usaha mikro, peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya memperkokoh fundamental ekonomi nasional. Wah, enaknya Pak, pagi-pagi hangat. Pak Halim, bicara soal gerakan ekonomi syariah ya Pak ya. Seingat saya tahun 2005 itu Pak Yai Ma'ruf Amin pernah juga menyampaikan soal gerakan ekonomi syariah, tapi singkatannya GES. Ini GRES apakah sebuah gerakan ekonomi syariah yang diremajakan karena ada R-nya nih Pak? Iya, saya kira memang cita-cita untuk menggerakkan ekonomi syariah itu sudah lama. Ya. Jadi kita harus akui cita-cita ini berkembang terus. Oleh karena itu pada tahun 2013 kita melihat kelihatannya waktunya udah pas ini kalau kita sekarang coba menggerakkan, karena seperti kita ketahui perbedaan antara gerakan ekonomi syariah di Indonesia dengan di negara-negara lain itu kan dari bawah nih. Oh, kalau negara lain biasanya lebih langsung dari gitu top ya. down. Kita dari bottom up. Oke. Nah, itu yang membuat memang waktu itu mungkin kalau kita coba dorong pemahaman masyarakat mungkin belum terlalu pas gitu loh. Nah, sekarang rasanya ini udah pas betul nih. Makanya sekarang kita coba dorong dengan gerakan ekonomi syariah. Lalu teman-teman bilang, wah, bagaimana kalau kita pakai GRES saja Pak, gitu. Supaya kedengarannya GRES ini kesannya juga baru juga, ya? Gitu ya. Iya. Kedua juga mungkin ngomongnya kalau GRES tuh kayaknya kok lebih enak gitu loh. Gerakan gitu. Gerakan, iya. Baik. Lalu Pak, kenapa di 2013? Lalu bagaimana juga dengan tahun-tahun berikutnya gitu? Jangan-jangan nih cuman dicanangkan di 2013, tapi di 2014, 2015 kita belum terlalu punya rencana-rencana besar soal GRES. Ya. Saya kira ini memang suatu perjalanan yang sifatnya alamiah ya. Kalau tahun 2000-an, ketika 2005, kita memang masih berjuang untuk memperjuangkan agar yang namanya ekonomi syariah itu bisa betul-betul muncul dan digaungkan dengan mudah, orang bisa melihat gitu ya. Tapi setelah tahun 2013 kita tahu perkembangan sejak tahun 2005 sampai 2013 terutama itu sangat pesat sekali. Iya, betul. Bank-bank kita yang tadinya cuma 2 atau 3 bank umum tiba-tiba lompat menjadi 11. Terutama sejak adanya undang-undang perbankan syariah. Lalu ada juga undang-undang mengenai sukuk yang membuat ini tiba-tiba kehidupan mengenai ekonomi syariah itu begitu dibicarakan di mana-mana. Nah, ini kita harus tangkap. Momentum ini harus dijaga. Apalagi setiap tahun kita tahu industri perbankan syariah khususnya, karena 80-90% industri keuangan syariah itu didominasi oleh perbankan. Pertumbuhan total asetnya itu bisa 40-50% setiap tahun. Nah, kita kadang-kadang rata-rata tuh Pak. Rata-rata. Ada yang bisa lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi. Tapi kita juga agak khawatir kan. Kalau pertumbuhan begini cepat, bisa nggak ya kita terus ya? Nah, ini yang mendasari kita untuk
kita kalau gitu harus terus mendorong supaya bisa menjaga momentumnya. Ibaratnya kalau kita pakai mobil itu jangan sampai kecepatan itu menurun gitu loh. Tapi saya pikir ini jadi suatu tantangan yang luar biasa. Bahwa ekonomi kita yang begitu besar, kalau istilahnya para ekonomi itu $1 trillion ekonomi ya, itu besar sekali. Nolnya banyak tuh Pak. Nolnya banyak. Kita nomor 16 di dunia. Wow. Dan negara muslim terbesar di dunia. Rasanya sulit dipahami oleh orang-orang yang katakanlah melihat potensi begitu besar, kok ekonomi syariahnya kok nggak bisa berkembang. Nah, itu kan tantangan buat kita. Iya. Itu Mbak. Prinsip bagi hasil adalah suatu hal yang kita perlu perkembangkan. Kita perlu kembangkan di Indonesia. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Industri keuangan syariah telah membuktikan kekuatannya terhadap hantaman krisis ekonomi. Hal ini didasari pada nilai-nilai prinsipil dari keuangan syariah yang tidak berlandaskan pada spekulasi dan riba. Sistem perekonomian syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islami mengajarkan mengenai etika dan moral dalam melakukan kegiatan ekonomi, lebih cocok untuk negara-negara yang sedang berkembang. Dengan menggunakan sistem bagi hasil yang tidak membebani bagi masyarakat, asas ekonomi syariah dinilai lebih sesuai untuk Indonesia yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Pak, ini bicara soal gerakan ekonomi syariah, guys. Kalau cuman dicanangkannya kan, inisiasinya oleh Bank Indonesia. Tentu kesannya kan cuman satu institusi saja yang mendukung, walaupun institusi yang besar. Tapi kita ingin menjadikan sebuah gerakan ekonomi syariah ini adalah kesalehan yang berjamaah. Kiatnya apa Pak kira-kira Pak? Ya, saya kira memang seperti juga di berbagai upaya ya, agar suatu gerakan itu bisa betul-betul berhasil. Pertama tentu kita harus punya contoh. Contoh lah, ini kalau tanpa contoh orang akan mengatakan ini cuma ngomong doang gitu ya. Teladan penting. Teladan penting. Jadi kita juga mencontoh Nabi Muhammad. Kita tahu dia juga tidak sendirian, ya kan? Harus bahwa kita harus bersama-sama. Nah, ini dengan memberikan contoh bahwa kita serius, kita akan bisa merangkul banyak pihak. Yang kedua, kita juga harus menjaga agar kita bisa dipercaya. Iya. Nah, ini penting sekali. Apalagi dan kalau nggak dipercaya jadi susah juga gitu kan. Dan ketiga, kita harus kerja keras. Nah, ini 3 hal ini saya pikir akan menjadi dasar kita untuk merangkul berbagai pihak. Gerakan ekonomi syariah tidak mungkin bisa berhasil hanya Bank Indonesia, atau hanya masyarakat saja, atau bahkan hanya pemerintah saja. Nggak bisa. Ini harus bersama-sama. Itu kan berarti harus ada satu kerjasama yang luar biasa kan Pak ya? Nah, ini dia. Ini yang makanya GRES, Gerakan Ekonomi Syariah itu penting. Kita selain menebarkan berbagai konsep, pemahaman orang mengenai ekonomi syariah, nah sekarang kita bicara mengenai jalur apa yang kita bisa sediakan. Sekarang kita juga perlu menciptakan berbagai program agar berbagai hal ini bisa saling bersatu untuk menggerakkan berbagai potensi yang ada ini menggunakan prinsip-prinsip yang kita sudah tahu sangat baik. Prinsip bagi hasil adalah suatu hal yang kita perlu perkembangkan. Kita perlu kembangkan di Indonesia. Karena kita paham bahwa ini adalah suatu hal yang sesuai dengan katakanlah budaya. Ada risk sharing. Iya. Budaya kita dari dulu sebenarnya udah seperti itu. Betul. Pak, saya pengen tanya lebih banyak mengenai sosialisasi, edukasi mungkin Pak ya. Tapi kalau boleh, saya menahan Bapak nih. Mencoba agar keluarga itu menghargai waktu. Ya kan? Ini wal asri nih.
Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Nah, Pak Halim, sekarang kita udah ada Pak Ismi di sini sebagai Direktur Eksekutif Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah ya. Tapi sebelumnya saya pengen ke Pak Halim dulu nih, pengen tanya lebih banyak soal kesalehan berjamaah. Pak Halim, pengen melanjutkan mengenai kesalehan berjamaah tadi ya, waktu kita di bawah. Kesalehan berjamaah macam apa Pak yang dicoba untuk kemudian saling merangkul antara institusi pemerintah nih? Dalam hal ini mungkin BI dengan apa, misalnya dengan OJK, AK, atau dengan kementerian yang lain Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, ini sudah pada tahap di mana kita memerlukan contoh ya. Contoh ini mungkin yang bisa mempercepat adalah pihak otoritas, karena dia punya artinya otoritas, punya resources, bisa membuat aturan, dan ini perlu di depan sekarang. Oleh karena itu ini perlu dengan kesungguhan sehingga kita bisa menciptakan suatu kerjasama yang berdasarkan kepada kepercayaan. Ini tanpa adanya teladan tadi, tanpa adanya kepercayaan kita sulit untuk bergerak. Kita kerja keras sedemikian rupa, tapi kalau tidak ada teladannya, nggak dipercaya, susah kita. Nah ini sekarang kita dalam tahap itu. Kita bersyukur Kementerian Agama sangat membantu kita. Kita pada waktu berbagai kesempatan melakukan kegiatan, kita juga didukung oleh Kementerian Agama, kita juga didukung oleh para asosiasi. Dan kita tahu asosiasi yang mendukung pencanangan gerakan ekonomi syariah itu ada 14. Tapi banyak tuh Pak. Banyak, tetapi sebetulnya ternyata asosiasi-asosiasi itu lebih banyak lagi. Nah ini kita ingin mereka mengajak, belum terikut. Itu. Nah ini kita harus mencari istilahnya itu suatu program kerja yang betul-betul bisa mencerminkan kebersamaan. Kalau Pak Ismi nih Pak, yang menangani komunikasi ekonomi syariah nih ya, kan begitu banyak pihak yang disebutkan Pak Halim tadi. Ada Kementerian Agama, ada Bank Indonesia pastinya, nanti Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak-pihak lain, Kementerian Keuangan juga. Ini kan komunikasinya kalau dalam pandangan saya mungkin harus agak sentralistik gitu ya. Bagaimana kiat Bapak untuk bisa melakukan semacam sentralisasi dalam komunikasi ekonomi syariah Pak? Baik, jadi saya cenderung untuk mengatakan ini bukan sentralisasi. Oh, bukan disentralisasi. Bukan sentralisasi. Tapi bagaimana kita mengintegrasikan komunikasi dari pihak-pihak yang terkait tadi menjadi suatu komunikasi yang terjalin rapi, sehingga pesan-pesan yang akan disampaikan mengenai pengembangan ekonomi syariah itu bisa terdeliver dengan baik. Karena kalau namanya tersentralisasi, artinya akan lain Pak. Iya. Ada pihak yang dominan gitu di situ. Padahal ini semua ingin dirangkul ingin dirangkul, ingin bersama-sama. Sehingga ya PKS di sini sebagai dirigennya lah Pak. Iya. Jadi memang ada beberapa tahapan. Jadi tahapan awal ini kan kita mencoba mengikut sertakan berbagai kelompok masyarakat yang katakan lemah ini. Kemungkinan untuk disentuh oleh perbankan itu pasti agak sulit sekali. Jadi cara kita adalah menggroom mereka, mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan memang potensi yang mereka miliki. Ada misalnya keluarga yang katakanlah mungkin dia belum paham betul. Kalau dia mengelola waktunya dengan baik, ternyata dia punya waktu juga untuk lebih produktif. Nah ini sampai oleh Pak Ismi tadi, kita mencoba mengidentifikasi nanti kalau ada misalnya setiap hari kerjanya mungkin dia sudah terserap oleh kegiatan kerumah tanggaannya saja. Untuk memikirkan yang lain dia kelihatannya sudah nggak punya waktu. Tapi begitu kita katakanlah kita berikan pemahaman bahwa sebetulnya ibu bapak punya waktu sebetulnya kalau ini dilakukan dengan baik. Kita juga mencoba agar keluarga itu menghargai waktu.
Ya kan, ini wal asri nih. Supaya nanti dia tahu bahwa di sela-sela kegiatan sehari-harinya ternyata dia bisa lebih produktif. Nah, ini yang kayak gini-gini yang tadi sama Pak Ismi kita coba memberikan suatu pemahaman sehingga kita hidupnya itu tidak hanya sekedar katakanlah melintas waktu, setelah itu kita selesai akhir hari tidur, besok bangun lagi. Tujuannya kurang jelas. Kurang jelas. Nah, itu dia. Nah, program yang disampaikan ini tidak bisa semata-mata hanya menggunakan jalur perbankan. Kita harus menggunakan jalur yang lain. Makanya pemerintah, kita tahu Indonesia terutama menjadi teladan ini dalam konteks menggunakan jalur keuangan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah. Ini namanya jalur keuangan yang inklusif tadi, financial inclusion. Nah, salah satu jalur yang kita harus dan secara serius kita gunakan jalur telekomunikasi. Nah, ini nanti kita di Bank Indonesia sudah melakukan ini secara ada pilot projectnya. Kita berharap nanti di OJK tentu juga akan diteruskan. Nah, ini perlu kerjasama dari Kementerian Parekraf misalnya, juga Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi, Informasi dan Komunikasi. Ini penting karena ini tidak mungkin kita berharap bahwa bank misalnya yang sudah harus tentu saja berpikir secara bisnis mau menjangkau saudara-saudara kita itu kalau dia belum kenal. Nah, oleh karena itu upaya yang kita lakukan ini sebetulnya mengumpulkan informasi. Informasi ini akan ditampung dalam database. Nah, informasi datang dari mana? Yang paling mudah adalah dengan menggunakan jalur telekomunikasi yaitu HP, handphone. Nah, handphone ini memang sudah ada program dari Bank Indonesia dan tentu saja juga nanti akan didukung oleh berbagai pihak, OJK, juga dari asosiasi, termasuk perbankan. Itu nanti ada suatu perilaku keuangan, misalnya saja pulsanya yang ada di HP itu, kan sekarang ini sudah bisa dia pindah-pindahkan. Dia bisa menggunakan ini untuk pembayaran ke rekening listrik, rekening air, atau bisa untuk belanja di supermarket atau di toko-toko yang mau menerima. Ini adalah perilaku keuangan. Kalau sudah ada informasi seperti itu dan sudah ada identifikasi ini siapa, itu akan mudah sekali buat lembaga-lembaga keuangan, tidak hanya bank, bisa juga BMT, bisa juga koperasi, itu menggunakan informasi itu melakukan suatu penilaian atau rating sehingga nanti akan ketahuan ini keluarga yang sudah siap nih untuk menerima dana kebajikan itu tadi tanpa harus pakai menggunakan agunan, Pak. Nah, ini suatu konsep yang menurut hemat saya perlu kita dorong. Kita doakan, Pak, mudah-mudahan konsep financial inclusion tadi benar-benar bisa mempunyai efek trickle down ya kepada masyarakat prasejahtera itu. Mudah-mudahan lah semua yang menjadi niat baik kita Allah berikan kemudahan dalam mencapainya. Amin. Pak Halim, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Ismi, terima kasih. Pak. Terima kasih.